yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya tetap percaya bahwa Tuhan kita tetap luar biasa. Buktinya Bapak Ibu masih ada. Saya pagi hari ini saya percaya kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan. Tidak usah pikir yang lain, tapi saya percaya Tuhan selalu nyata menolong kita. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Amin. Yang mulia buat Tuhan. Amin. Kami memuji Tuhan. Kami ditinggikan. Allah yang besar, Allah
Dia bukan selalu baru setiap hari. Terima kasih. Amin. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Percaya kau Tuhan. Ada bagiku kami. Ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Oh, percaya. Haleluya. Ada bagiku. Amin. Tetap bersukacita Bapak Ibu ya. Amin. Tetap bersukacita. Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah kita Allah yang hidup. Amin. Ya, dia mati tapi bangkit lagi. Yang menyediakan segalanya, bukan hanya keselamatan, bukan hanya kekuatan, tapi setiap apa yang kita harapkan Tuhan memberikan kepada kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Waktu hidup ada hari esok. Yesus
Shalom saudara, pagi hari ini kita sama-sama bertemu kembali dalam ibadah, sekalipun melalui streaming. Tapi saya percaya semangat kita semakin bertambah. Rasanya rindu untuk berkumpul kembali bersama-sama. Saya tahu itu ada banyak yang sudah berbicara, tapi pagi hari ini kita akan sama-sama mengenang kembali, memikirkan kembali tentang kebangkitan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu sejarah membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Itulah sebabnya pagi hari ini sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa lebih dulu. Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kuasa-Mu memenuhi kami, menaungi kami sehingga kami dapat menangkap seluruh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi bibir tanah liat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk dengar firman Allah. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Setelah itu kita lompat ayat 30 dan 31. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah mereka. Saudaraku, dikatakan sampai di sini dulu, nanti kita teruskan lagi. Kita akan simak sama-sama tentang kebangkitan Yesus. Bahwa di dalam kebangkitan Yesus Kristus ternyata ada kuasa yang besar. Saudara, kalau di dalam kitab Matius diceritakan ketika Yesus bangkit, maka terjadi gempa bumi. Batu itu terbuka karena ada malaikat yang memindahkan batu itu. Karena makam Yesus itu distempel, saudaraku. Zaman dulu itu distempel, dan stempel itu berarti gak boleh diudin, gak boleh diusir. Dan ketika itu dilihat oleh Maria bahwa batu yang dikubur itu pindah, saudaraku. Nah, ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana caranya kita mengalami kuasa tersebut? Kebangkitan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi ada banyak orang percaya kepada dia tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dipikirnya Yesus mati dan bangkit ya begitu saja. Ada berapa banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa di dalam kebangkitan Yesus Kristus ada kuasa yang besar, ditandai dengan gempa bumi, saudaraku. Sampai penjaga-penjaga kubur itu ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka buat. Karena ketika Yesus bangkit, ada malaikat yang turun. Dikatakan kitab Matius, pakainya putih berkilat. Saudara, ketika Yesus bangkit, ada hal-hal besar yang sedang terjadi. Bagaimana caranya saudara dan saya mengalami kuasa kebangkitan itu, saudara? Yang pertama, saudara dan saya harus mengerti kitab suci. Karena kita tadi membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Rupanya murid-murid Yesus tuh gak ngerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah ngomong kepada murid-muridnya. Malah di dalam Matius pasal 16, di dalam Matius pasal 16 ayat 21, 17 ayat 22 dan 23, Tuhan Yesus sudah berpesan kepada mereka bahwa anak manusia itu harus sengsara, menderita aniaya, dan dia harus mati.
tidak bisa menangkap dan mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya akan menjadi orang yang paling cepat kita ngambil, istilahnya gitu. Sedikit sekali pengetahuan kita dan kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Situasi kondisi yang seperti ini, kita tidak akan tahu ini apa maksudnya Tuhan. Mungkin kita hanya berpikir, ya terjadilah. Enggak, semua yang terjadi di alam semesta ini di bawah kendali Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya mengerti, maka saudara akan menikmati kuasa kebangkitan. Karena saudaraku, tindakan yang salah itu diawali dengan pola pikir yang salah. Makanya ketika Maria Magdalena datang pagi-pagi itu, dia tidak ingat lagi bahwa Tuhan pernah berpesan bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Saudara, jadi hitungan harinya di Timur Tengah dengan kita beda. Hari ketiga itu Yesus bangkit hari ketiga. Di Timur Tengah mulai menghitung hari yang baru itu setelah jam 6 sore. Yesus mati di atas kayu salib jam 3. Dia dikuburkan hari Jumat. Jumat jam 6 itu masuk hari Sabtu. Sampai Sabtu jam 6 sore itu hari kedua. Begitu pagi-pagi buta berarti masuk hari ketiga. Itu hitungan di sana. Beda dengan kita. Nah saudara, mereka lupa, mereka tidak mengerti, tidak menangkap kitab suci. Sedangkan Yohanes 8 ayat 32 berkata, ketika saudara dan saya mengerti kebenaran, maka kebenaran yang kita mengerti memerdekakan hidup kita. Itulah sebabnya di waktu-waktu kita di rumah stay at home ini, mulailah membaca firman Tuhan, mulailah mengerti, memikirkan supaya saudara dan saya mendapatkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak mengerti, kita tidak akan menikmati apa-apa. Ya kita berpikir ya hidup ini begini saja. Saudara, tahukah saudara bahwa setelah kematian manusia itu, kita harus menempuh satu hidup yang kekal, yang tidak ada batasnya. Setelah kematian masih ada kehidupan kekal. Nah, orang yang tidak mengerti akan menggunakan hidupnya dengan sembrono sakal dewe. Dia tidak peduli Tuhan, dipikirnya kalau mati rampung. Oh tidak, kematian seseorang itu adalah awal kehidupan yang tidak pernah habis. Nah, kalau kita mengerti ini, maka saudara dan saya akan menggunakan waktu, menggunakan hidup ini dengan benar-benar. Kita hitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati bijaksana. Hal yang pertama, saudaraku, untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka saudara dan saya harus mengerti kitab suci atau belajar mengerti firman Allah. Hal yang kedua, saudaraku, saudara dan saya harus mengerti atau menangkap rema itu. Itu ada di ayat di bawahnya. Ketika ini gara-gara murid-murid Tuhan Yesus itu lupa atau bagaimana, tidak peduli ataupun dia nggak tahu saya. Yang jelas mereka itu pulang saja. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu bangkit, padahal sudah berulang kali buat Yesus bicara. Dan mereka pulang. Tapi Maria Magdalena ayat 11 dikatakan tetap ada di situ karena cinta yang ada di dalam hatinya kepada gurunya. Maka dia tinggal di situ. Dia mencari, dia bertanya-tanya. Nah ini bedanya orang, saudaraku, yang sekalipun tidak mengerti, tetapi dia tetap ada di situ karena cinta. Dia bertemu dengan malaikat itu. Bahkan yang pertama kali bertemu ketika Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena mendapatkan rema ketika dia sudah menangis. Bahkan dia ketika ketemu Yesus, di ayat yang ke-16 saya membacakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan kata-kata kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudaraku, ini rema yang Tuhan berikan kepada kita semuanya melalui Maria Magdalena. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus berbicara kepada kita melalui Maria Magdalena. Dia berkata, hari ini juga saya terjemahkan bahwa Allah itu, Allah yaitu Yesus Kristus, Allah Tuhan itu menjadi Allahnya Tuhan Yesus dan Allah kita. Jadi ada kesatuan antara diri kita dan diri Yesus. Saudaraku,
di mana rema ini diberikan kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya. Saudaraku, dikatakan bahwa aku akan pergi kepada Allahku yang menjadi Allahmu, kepada Bapakku yang menjadi Bapamu. Saudara, kurang apa, saudaraku? Itu pernyataan yang dahsyat, saudaraku. Karena sejak Yesus bangkit dari kematian, dia tidak bisa dibatasi dengan tembok, dengan ruang, dengan waktu. Bahkan Alkitab berkata, dia sudah mengalahkan maut. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Yesus mengalahkan maut? Buktinya kita orang Kristen juga masih harus mati. Ya, tapi kematian bukan satu momok lagi. Kematian bagi orang yang percaya kepada Yesus membawa kita kepada kehidupan yang kekal dan tempat peristirahatan yang abadi. Wow, bukankah Rasul Paulus berkata bahwa hidup itu Kristus dan mati itu untung? Ini yang dinamakan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Maut sudah ditelannya. Jadi bagi kita tidak perlu kita takut dengan kematian. Karena kematian cuma memindahkan kita ke satu tempat yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari semuanya, saudaraku. Nah, saudara, ketika Yesus bangkit, dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dia tinggalkan rohnya untuk saudara dan saya menjadi penolong. Kita tidak ditinggalkan yatim piatu, saudaraku. Bahkan sejak Maria tahu tentang rema ini, aku akan pergi kepada Allahku yang adalah Allahmu dan Bapakku yang adalah Bapamu. Oh, saudaraku, ini satu kekuatan, satu hadiah yang lebih besar daripada apapun juga. Karena itu berarti kita berhak berdoa dan memohon kepada Bapa di surga seperti Yesus Kristus berdoa. Ketika Yesus meminta kekuatan, ketika Yesus berdoa, saudaraku, Allah Bapa memberikan apa yang putranya minta. Berarti ini pun menjadi hak saudara dan saya. Apa yang lebih besar daripada hak kerajaan surga ini? Saudara, kita tahu Yesus bangkit untuk menyatakan kepada saudara dan saya satu rema yang besar. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Allahku. Berarti sewaktu-waktu aku membutuhkan, aku terdesak, aku datang berlari kepada dia. Dan dia pasti menolong aku. Karena dia seorang Bapa. Adakah Bapa tega anaknya tersakiti? Ataupun anaknya terjerumus? Gak ada seorang Bapa yang baik. Alkitab berkata, ketika seorang anak meminta roti, gak mungkin bapaknya kasih itu kalajengking. Gak ada. Itu kita aja yang jahat, manusia yang berdosa saja tahu berbuat baik, apalagi Bapa di surga. Saudaraku, ini satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dikatakan karena rema itulah Maria Magdalena berteriak pulang. Karena Tuhan Yesus berkata, sampaikan kepada saudara-saudaraku. Maria berkata, Yesus hidup. Aku sudah melihatnya. Apakah saudara mengalami itu dalam hidupmu? Bahwa Yesus itu hidup. Ketika engkau dan saya berseru namanya, ketika engkau dan saya menyebut namanya, apakah ada kuasa yang terjadi dalam hidup kita? Terlalu banyak mujizat yang Tuhan sediakan sebenarnya bagi kita. Kalau saya menghitungnya satu persatu, tidak ada habisnya. Ketika kita di lembah bayang maut, dia ada di sana. Ketika kita ada di atas gunung pun, dia ada di sana. Ketika naik ke awan-awan, dia pun ada di sana. Saudara, mari kita renungkan kembali. Dia bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Dan kuasa kebangkitan itu diberikan pula kepada saudara dan saya. Jangan kecil hati dengan keadaan yang ada. Justru ini waktunya kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, yang terakhir, supaya saudara dan saya menikmati kuasa kebangkitan, saudara dan saya harus mengerti janji-janji Tuhan. Bagaimana caranya kita menikmati kuasa kebangkitan kalau kita tidak mengerti isi kitab suci? Sedangkan seluruh janji Yesus, 2000 lebih janji Allah dituliskan dalam kitab suci. Di dalam Alkitab ini terletak janji-janji Tuhan. Ketika saudara dan saya membacanya, merenungkan
dari janji Tuhan, dan tidak satu pun dari janji Tuhan tidak digenapi. Mungkin janji orang yang duduk di sebelahmu itu enggak digenapi karena dia manusia. Ada lagu kan, memang lidah tak bertulang katanya. Ya wajar. Tetapi Alkitab berkata bahwa janji Allah pasti tergenapi. Itu ada di kitab di dalam pasal 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Alkitab berkata bahwa untuk kita mengerti, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka saudara dan saya harus mengerti janji-janji Tuhan. Karena Yesus itu adalah Mesias. Dikatakan Alkitab supaya kita memperoleh hidup yang kekal di dalam namanya. Bukankah kitab Filipi pasal 2 berkata bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Jangan cuma mendengar, mari kita mempraktekkannya, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Nama di atas segala nama-nama yang menghidupkan, nama yang menolong, nama yang membangkitkan, nama yang menyembuhkan adalah nama Yesus Kristus. Saya ingat ketika anak saya yang kedua umur 8 bulan dan ketika dia menolak cincin saya. Kami tidak punya uang untuk operasi, tetapi kami sadar bahwa kuasa kebangkitan itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kami memakai nama Yesus. Ketika kami berseru kepada nama Yesus, ketika kami memanggil nama Yesus, maka kuasa kebangkitan itu nyata turun. Dan cincin itu keluar dari mulut anak saya yang kedua. Saya teringat itu. Ketika saya teringat, saya tahu betapa ajaibnya nama itu, betapa berkuasanya nama itu, dan janji-janji Tuhan pasti digenapi. Karena memang Dia itu hidup. Pujian tadi mengatakan sebab Yesus hidup ada hari esok. Seandainya Yesus tidak bangkit, tidak ada harapan. Dia sama dengan manusia yang lain, mati dan seterusnya. Dulu kematiannya diinginkan oleh setan. Bagaimana berusaha supaya Yesus mati? Kalau setan berpikir ketika Yesus mati selesai. Dasar setan goblok. Dia tidak tahu bahwa di balik kematian Yesus justru kemenangan terjadi. Sekarang udah bingung. Dipikirkan bahwa Yesus tidak mati. Kalau Yesus tidak mati berarti Dia tidak bangkit. Ketika Dia bangkit, Dia memakai tubuh yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Itulah sebabnya saya sampaikan kepada saudara bahwa maut sudah dikalahkan. Dan sekarang saudaraku, apakah saudara dan saya selama minggu-minggu ini, coba kita teliti diri kita. Selama minggu-minggu aku di rumah, lebih banyak di rumah karena memang keadaan. Pernahkah saudara berpikir, apa tuh Tuhan yang kau mau, yang kau maksudkan dengan keadaan yang terjadi ini? Apa Tuhan yang harus aku kerjakan? Pernahkah di dalam pikiran saudara ada di dalam benak kita ada pikiran, aku ingin mengasihi Tuhan dan aku ingin melangkah, berdoa lebih lagi, membaca Alkitab lebih lagi. Saudaraku, adakah di dalam hatimu memang Tuhan? Ataukah hati kita dan pikiran kita masih dipenuhi dengan perkara-perkara dunia ini? Adakah kita berpikiran, aduh seandainya aku bisa pergi kemana-mana? Siapapun juga sekarang ini, sekalipun dia punya duit, gak bisa pergi kemana-mana. Mau tur, mau apa hari-hari kayak gini. Allah sedang berbicara. Tuhan sedang berbicara kepada manusia. Mari saudaraku, semangatkan dirimu. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena persekutuan kita dengan Tuhan, Alkitab berkata 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, tidak pernah sia-sia jerih payah kita. Ketika hari-hari seperti ini, saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami ketakutan, ini waktunya saudara menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Maut sudah dikalahkan, Yesus bangkit, malaikat diutus untuk turun. Dikatakan dalam kitab Matius, mari saudara nanti renungkan dan saudara baca, pelajari sampai saudara mengerti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus
kehidupan itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan kalau Yesus bangkit, maut sudah dikalahkan. Berarti bagian saudara dan saya adalah hidup kekal. Mari saudaraku, kiranya pagi hari ini saudara dikuatkan oleh renungan firman Tuhan ini. Saya rindu saudara lebih mengerti kebenaran. Karena ketika saudara mengerti janji Tuhan, hidupmu akan merdeka. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang gelisah akan dihiburkan. Karena semuanya tertulis di dalam firman Tuhan. Mari saudara, kalau engkau tidak mengerti, engkau menjadi orang bodoh. Hidupmu sia-sia. Kita hanya menumbuh harta. Kalau sudah begini deh, harta ditumpuk untuk apa coba saudaraku? Hanya untuk makan di rumah saja gak bisa kemana-mana. Coba hidup gak berarti. Tapi kalau saudara tahu kebenaran firman Allah, hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana aku bisa hidup menyenangkan hati Tuhan? Saudara, saya yakin dan percaya hidupmu yang kau rasakan akan berubah. Ada kepuasan air kehidupan yang memancar dari dalam hati. Tuhan berkata, dari dalam hati orang percaya akan mengalir satu aliran-aliran air hidup. Dan engkau akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan dan kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
hamba mohon kepadamu seperti janji firman-Mu. Hamba mengerti, memahami tentang rema yang Kau berikan kepada bangsa-bangsa. Itu pun berlaku bagi kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, hamba berdoa, kiranya Engkau menjamah setiap umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan surga turun atas-Mu, sehingga kami bisa mengerti bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Engkau menyertai kami, Engkau mencukupkan kami, menyembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami menjadi kuat karena Engkau sudah bangkit dari kematian. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan waktu bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah dan juga memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kubur yang kosong sampai hari ini, kecuali kubur di mana Yesus Kristus diletakkan karena Dia telah bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita harapan bahwa kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa mengalahkan sakit penyakit, kita bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Dan saudara, dalam kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Pengumuman hari ini untuk Bapak Ibu Saudara perhatikan selama minggu ke depan adalah komsel berjalan seperti biasa. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara memakai lewat Zoom, Skype, atau WA call, video call, duo, dan sebagainya. Saya serahkan masing-masing ke kebijaksanaan para PKS ya dan anggota komsel. Yang kedua adalah pelayanan pribadi atau konseling di pastori atau di gereja tetap kita buka, yaitu hari-hari jam kerja Selasa sampai hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, yaitu persembahan berupa dana atau barang untuk kita ada gerakan melawan corona, bisa disampaikan ke gereja pada jam kantor. Nah, hari Sabtu tetap kita mengadakan doa dan puasa, yaitu hari setiap Sabtu sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Saya tidak memberikan berapa lama, terserah Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita sepakat kita setiap hari Sabtu adalah hari kita berpuasa. Nah, hari Minggu depan seperti biasanya kita masih ibadah dengan pakai streaming, yaitu jam 7 ibadah dewasa, kaum muda dan remaja, sedangkan jam 8 ibadah anak-anak. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara semua akan himbauan pemerintah ya untuk kita diam di rumah, dan setiap kita lebih sering mencuci tangan adalah lebih baik, dan kita menjaga jarak kalau kita bertemu dengan teman-teman atau dengan siapa saja ketika kita keluar. Tapi usahakan kita ada di rumah ya, stay home di rumah. Dan demikian saya kira pengumuman yang bisa saya berikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita mengangkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, tinggi-tinggi. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk kami tetap beribadah walaupun di rumah masing-masing. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia, Tuhan, dan khususnya di kota kami, kota Ngawi. Bapak, kiranya perlindungan-Mu, hikmat kebijaksanaan-Mu atas pemimpin dari Bapak Bupati sama Pak Aksa sampai dengan Pak RT dan semua yang terkait dari aparat keamanan. Tuhan menaungi, menunjungi mereka semua, dan khususnya tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Tuhan memberkati. Kiranya anugerah-Mu turun ke atas kami semua sehingga kami terlindung, khususnya kami semua dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dan bila ada mereka-mereka yang sakit dan terkena, Tuhan kiranya kuasa kesembuhan-Mu mengalir dan menjamah mereka-mereka yang sakit. Karena Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kiranya anugerah, kemurahan, kasih setia, kemenangan atas masalah kesulitan, kiranya ada menyertai Bapak Ibu Saudara, baik di rumah, dimanapun Saudara berada, hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya.